Saya mau tanya pendapatnya Bang Faisal. Anda yang sudah bolak-balik ke sana, kemudian Anda juga berteman dengan siapa-siapa termasuk Hamas sendiri itu kan. Nah, tapi kan Israel ketika dia masuk ke wilayah Palestina, tujuan utamanya memang untuk menghancurkan Hamas. Ya. Nah, tolong diterjemahkan secara sederhana, karena kalau kita bicara Palestina, di dalam ada beberapa faksi, dan yang diperangi oleh Israel itu adalah Hamasnya sebenarnya, bukan Palestinanya. Tolong diluruskan, gimana itu? Ya, sebenarnya dengan munculnya fatwa ini makin menegaskan bahwa memang Israel itu sudah lama menjajah Palestina. Itu sejak menjajah ya? Menjajah. Kalau menduduki itu menurut saya terlalu halus bahasanya. Jadi menjajah. Dan kita tahu kalau apakah Israel bakal nurut, tidak akan nurut. Ketika perang... Anda kok yakin sekali? Buktinya banyak. Kita mundur ke setelah perang 6 hari 1967. Ada resolusi Dewan Keamanan. Putusan resolusi Dewan Keamanan itu yang mengikat secara hukum. Nomor 242, di mana Israel harus mundur dari semua tepi barat, jalur Gaza, dan Yerusalem Timur. Tapi itu tidak dilakukan oleh Israel. Terus sejak perang Gaza berlangsung, kalau tidak salah, Dewan Keamanan sudah beberapa kali, saya lupa 4 atau 5 kali mengeluarkan resolusi agar menghentikan segera mewujudkan gencatan senjata di Gaza. Tapi itu pun tidak dilaksanakan oleh Israel. Cuma yang sangat saya sayangkan artinya, fatwa hukum dari ICJ ini, Mahkamah Internasional ini makin membuktikan bahwa dunia internasional kalah sama Israel. Kenapa saya bilang begitu? Bukannya langkah maju dong? Menurut saya bukan langkah maju, itu tetap sama. Kenapa kalahnya? Karena kita tahu resolusi partisi tahun 1947 itu membagi dua wilayah Palestina, itu pun sudah rugi. Jadi waktu itu Palestina mendapat 42%, sedangkan orang-orang Yahudi imigran yang datang setelah deklarasi Balfour, bahkan sebelumnya, itu mendapat 56%. Sedangkan 2% itu Yerusalem dan kalau tidak salah Bethlehem masuk di bawah hukum internasional. Bersama ya? Iya. Nah, sedangkan kalau kita rujuk dari sebelum 1967, luas Palestina hanya 22%. Artinya begini, ini konsep solusi dua negara. Wilayah Palestina sebelum perang 1967 itu dikte dari internasional. Tidak pernah dibawa, kita belum pernah tahu seperti apa aspirasi bangsa Palestina. Karena ide solusi dua negara ini tidak pernah dibawa ke referendum. Itu masalahnya. Soal latar belakang sejarah dan sebagainya, apakah menjadi bagian dari two state solution tadi itu? Atau ya itu tadi, two state solution pertama itu merugikan negara Palestina. Makanya saya sangat menyayangkan ketika pemerintah Indonesia pun mendukung itu. Karena itu bukan aspirasi bangsa Palestina. Kita tahu yang merespon positif fatwa ini hanya otoritas Palestina, Fatah, yang memang berkompromi dengan Israel, yang memang harus mempertahankan status quo-nya sebagai penguasa atau yang diakui oleh internasional. Politik ya? Politik. Ya, iya. Sedangkan belum ada respon dari Hamas atau Jihad Islam. Pihak-pihak yang tidak mau mengakui eksistensi Israel. Jadi kalaupun misalkan, ini kan kaitannya ada dengan fatwa ini, kembali ke solusi dua negara, wilayah sebelum 1967. Artinya fatwa ini malah semakin memperkukuh kelemahan yang Anda sampaikan tadi di awal. Nah, itu seperti itu. Jadi, tapi kita tidak punya opsi lain. Artinya kalau kita bicara lembaga International Court Justice itu kan mau kemana lagi selain ke Mahkamah Internasional? Nah, itu makanya sesuai tesis yang saya pernah tulis tahun 2008, Palestina itu cuma negara hayalan. Karena posisi dunia internasional udah lemah. Kalau mau balik ke basis hukum, menurut saya, kembalilah ke resolusi partisi 1947. Itu kan dihasilkan oleh PBB sendiri. Kenapa harus bikin yang baru yang malah memperkecil wilayah Palestina itu 22%. Belum dipisahkan oleh tembok pemisah yang dibangun di tepi barat sejak 2002. Itu 750 km. Kalau tidak salah ngambil tanah Palestina 10%. Artinya cuma 12%. Ini aneh, negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim mendukung wilayah Palestina yang semakin kecil. Artinya apa? Yerusalem yang tadinya di bawah hukum internasional, Israel kan sudah mencaplok Yerusalem Barat dari tahun 48. Terus tiba-tiba kita harus mengakui Yerusalem Barat sudah diambil sama Israel. Nah, Palestina ambil Yerusalem Timurnya. Itu kan artinya memperkukuh bahwa dunia internasional itu lemah terhadap Israel. Pernyataan Anda ini bukan pernyataan yang memprovokasi atau ngajak perang aja daripada kemudian merugikan begitu? Bukan. Maksud saya begini. Ketika kita membela Palestina, saya berbicara dalam konteks Indonesia. Kita tidak punya dasar hukumnya dalam membela Palestina. Kita hanya memakai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa segala bangsa. Penjajahan sudah dihapuskan. Iya, tapi kita tidak ada pasal-pasal turunannya baik di dalam konstitusi atau undang-undang. Nggak konkret. Kita pengen wilayah Palestina seperti apa? Yang mana? Luasnya berapa begitu? Nah, ya seperti itu. Terus ibu kota Palestina kita pengen seperti apa? Kalau kita berkaca, makanya kemarin ada kasus kunjungan 5 aktivis NU. Itu kan
karena tidak ada undang-undang yang mengatur, hanya melanggar etika, siapapun bisa melakukan itu, Iya, dan ini iya. bukan baru pertama kali. Kalau kita berkaca, Amerika kenapa membela Israel, dia punya dasar hukumnya, yaitu Yerusalem Embassy Act. Amerika saja mengakui Yerusalem, baik barat maupun timur, ibu kota Israel. Iya, iya. Artinya kalau Amerika udah ngaku, Dalam kita konstitusi kalah. Amerika sudah jelas. Sudah ada Yerusalem Embassy Act, itu ditandatangani tahun 1995 oleh Presiden Bill Oke, Clinton. tahan dulu di situ Bang Faisal. Saya mau minta